Jatim Slubas. Pengertian internet. Pengertian menurut Strauss L. Alexandri Frost, internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer dalam jaringan ini menyimpan file seperti halaman web yang dapat diakses seluruh jaringan komputer. Menurut O'Brien, internet merupakan jaringan komputer yang berkembang pesat dari jutaan bisnis, pendidikan, dan jaringan pemerintahan yang saling berhubungan dengan jumlah penggunaannya lebih dari 200 negara. Menurut Allen, internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi tertentu yang disebut Internet Protocol atau IP dan Transmission Control Protocol atau TCP. Protokol adalah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana komputer saling bertukar informasi. Berdasarkan 3 pengertian internet, dapat disimpulkan internet merupakan seluruh jaringan yang saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi dengan jumlah pengguna lebih dari 200 negara. 2. Sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tanggal Agustus 1952 dan penciptaan internet pertama kali dikemukakan oleh seorang bernama Jesse R. Luxclider dari Massachusetts Institute of Technology. Konsep awal dinamakan Galactic Network oleh dirinya. Ia mengemukakan tentang bagaimana jaringan global yang memungkinkan orang dapat mengakses data dan program dari mana saja. Pada Oktober 1962, beliau mengepalai program penelitian komputer di ARPA yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek dari Departemen merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sejarah dari internet awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat as Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dalam mudah dihancurkan. 3. Teori-teori pendekatan. Pendekatan ini berdasarkan teori pada keyakinan bahwa audiens memiliki seperangkat keinginan yang kompleks untuk mencari kepuasan dalam penggunaan media massa. Di luar itu, tentu saja ada cara lain untuk memuaskan kebutuhan itu, liburan, olahraga, hobi, bekerja, dan lain-lain. Ini adalah teori yang dibangun untuk menjelaskan komunikasi massa, meskipun juga dapat untuk komunikasi tatap muka yang mengajukan postulat bahwa kita menggunakan hubungan sosial untuk memuaskan kebutuhan dan dorongan pribadi. Model komunikasi ini menasumsikan audiens yang hampir sama aktifnya dengan pengirim pesan. Hal ini juga menyiyaratkan bahwa pesan adalah apa yang audiens ciptakan, bukan apa yang dia maksud pengirim pesan sebenarnya. Teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball, Rockets, dan Melvin L. DeFleur 1976 yang memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadi suatu efek media massa. Secara ringkas, kajian terhadap efek tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Kognitif, menciptakan atau menghilangkan ambiguitas.
pembentukan sikap, agenda, setting, perluasan sistem keyakinan masyarakat, penegasan atau penyelesaian nilai. 2. Efektif menciptakan ketakutan atau kecemasan dan meningkatkan atau menurunkan dukungan moral. 4. Istilah kecanduan internet. Kecanduan internet atau dikenal dengan istilah Internet Addiction Disorder atau AID ini disebabkan majunya perkembangan teknologi sehingga membuat seseorang menjadi kecanduan internet. Candu tersebut internet terlihat dari intensi waktu yang dihabiskan seorang untuk duduk manis di depan komputer atau segala macam alat elektronik yang memiliki koneksi internet. Kecanduan ini tak hanya sekedar membuat stres, menutupi diri dari lingkungan sosial, dan membuat Anda selalu kurang tidur. Tapi sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pecandu internet berisiko memiliki perubahan otak yang sama dengan mereka yang kecanduan akan narkoba atau alkohol. Pendekatan penelitian berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu penyalahgunaan internet dan solusi berinternet sehat. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta tampak atau sebagaimana adanya. Menurut Meleong, Lexi J, 6 metode penelitian adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode ilmiah. Metode penelitian ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dan metode yang lain, dan dapat juga memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah. Deskripsi penelitian. Penelitian ini berjudul Penyalahgunaan Internet dan Solusi Berinternet Sehat. Untuk melengkapi data yang menggunakan metode deskripsi kualitatif, objek yang kita teliti yaitu para pengguna internet yang ketergantungan bahkan yang sudah menyalahgunakannya. Subjek dalam penelitian ini yakni para remaja pengguna internet, mahasiswa dan dosen ilmu komunikasi yang juga sering mengamati perkembangan media, serta seorang pengusaha juga mengerti mengenai media. Bentuk penyalahguna internet. Penyalahguna internet ada berbagai macam. Moh Khairul Arif SAG MF Lee menyatakan bahwa macam-macam penyalahguna internet, misalnya harusnya internet sebagai salah satu referensi untuk mengakses berbagai informasi, tetapi nyatanya media digital hanya digunakan sebagai satu-satunya referensi yang kemudian memaksa anak muda untuk melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti plagiat, rasa keingintahuan remaja yang sangat besar didukung dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi, memicu remaja untuk mengetahui hal-hal yang dianggap sensitif atau tabu di masyarakat. Situs porno ketika di berikut beberapa contoh bentuk penyalahguna internet. 1. Data forgery, yaitu membuat situs asli tapi palsu. 2. Cyber espionage, sabotage, and extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. 3. Cyber stalking, yaitu kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang
4 kasus pelanggaran etika dalam dunia maya dan teknologi informasi. 5 pelanggaran hak cipta di internet, yaitu membuat situs-situs tertentu tanpa mendapatkan izin dari narasumber sebenarnya. 6 pelanggaran piracy, yaitu pelanggaran berupa pembajakan perangkat lunak atau software. C. Solusi berinternet sehat. Fenomena penyalahguna internet yang dilakukan oleh remaja tidak luput dari kesalahan dari orang di sekitar yang tidak peduli pada fenomena tersebut. Perlu adanya solusi untuk menyadarkan mereka agar mereka dapat berinternet secara sehat. Rahmat Hardianto, SIP, M. Muhammad Medcom menyatakan bahwa solusi fenomena tersebut yakni dengan memberikan pemahaman bagi masing-masing individu agar tahu dampak apa yang diperboleh bukan merupakan kesalahan, tapi hal itu tidak baik. Kalau salah pasti ada hukumnya, tapi berbeda kalau tidak baik. Nggak ada. Berdasarkan hasil riset yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Seiring berjalannya waktu, internet menjadi eksis karena sekarang adalah era digital. Semua media tradisional seperti koran, majalah, radio, semua diarahkan ke sana. 2. Fenomena remaja yang menyalahgunakan internet berangkat dari pandangan awal mereka tentang teknologi. Teknologi itu bebas, nilai baik dan buruk tergantung penggunanya. 3. Bentuk penyalahguna internet bermacam-macam, misalnya harusnya internet sebagai salah satu referensi untuk mengakses sebagai informasi, tetapi nyatanya media digital hanya digunakan sebagai satu-satunya referensi yang kemudian memaksa anak muda untuk melakukan tindakan tidak terpuji, seperti plagiat, rasa ingin tahu yang besar memicu untuk mengetahui hal-hal yang dianggap sensitif atau tabu di masyarakat seperti situs porno, menjadikan sosmed sebagai ajang memprestasikan dirinya secara kompleks dan sifatnya menipu, menjadi pelaku cybercrime, download tanpa izin, menjadi hacker, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari makalah saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.